Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu manajemen keuangan Bu Christine Primasari SEME, dan yang saya cintai pada teman-teman seperjuangan, semoga semuanya diberkati. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya Ahmad Khofi Muhajir yang akan menjadi moderator dan sekaligus narasumber pada pertemuan kali ini. Kebetulan pada presentasi hari ini kami kelompok 2 akan membahas tentang penganggaran modal. Di sini kami sebelum melanjutkan perkuliahan presentasi yang kami akan bahas, kami akan memperkenalkan nama-nama narasumber tersebut. Yang pertama, saya sendiri Ahmad Khofi Muhajir dengan NIM 2020-008-194. Selanjutnya ada Raina Aisyah Anami dengan NIM 2020-008-184. Selanjutnya ada Made Merte 2020-008-163. Dan selanjutnya Rohan Elvina Ubang dengan NIM 2020-008-199. Selanjutnya Muhammad Topan 2020-008-166. Jadi pada kelompok 2 ini terdapat ada 5 anggota. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada narasumber-narasumber yang akan mempresentasikan paparan tentang penganggaran modal. Next. Penganggaran modal. Penganggaran modal atau bisa disebut dengan capital budgeting, yaitu proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau benefit. Manfaat itu benefit ya, pada waktu yang akan datang. Penganggaran modal berkaitan dengan penilaian aktivitas investasi yang diusulkan. Aktivitas suatu investasi ditujukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan selama periode tertentu di waktu yang akan datang, yang mempunyai titik awal atau kapan investasi dilaksanakan, dan titik akhir atau kapan investasi akan berakhir. Jadi titik awal itu yang dimaksud yaitu dengan investasi yang dilaksanakan, dan tujuan titik akhir dari penganggaran modal ini yaitu kapan investasinya yang akan berakhir. Seperti itu. Next. Penganggaran modal dalam prakteknya dimaksudkan untuk mengadakan analisis investasi dari beberapa alternatif investasi yang tersedia, untuk kemudian menetapkan atau memilih investasi yang paling menguntungkan. Ketidaktepatan dalam menetapkan pilihan investasi akan menimbulkan kerugian-kerugian, baik kerugian real ataupun kerugian karena kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat yang lebih menguntungkan, atau disebut dengan opportunity cost, yang sebenarnya dapat diwujudkan. Jadi praktek dari penganggaran modal itu maksudnya untuk mengadakan analisis untuk mencari penetapan investasi yang paling menguntungkan, agar kerugian-kerugian itu bisa dianalir atau diminimalis gitu. Untuk manfaat penganggaran modal di sini terdapat yaitu untuk mengetahui kebutuhan dana yang lebih terperinci, karena dana yang terikat jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Agar tidak terjadi over investment atau under investment, dapat lebih terperinci, teliti karena dana semakin banyak dan dalam jumlah yang sangat besar, dan mencegah terjadinya kesalahan dalam decision making. Jenis-jenis investasi dari dalam budgeting, capital budgeting, penganggaran modal tidak pernah jauh dari tentang jenis-jenis investasi. Nah, jenis investasi dalam analisa capital budgeting ini terdapat pertama, kegiatan investasi baru atau new investment. Nah, dalam hal kegiatan investasi baru ini yaitu salah satunya pendirian perusahaan atau pendirian pabrik baru. Itu salah satu tentang investasi baru.
Kedua, kegiatan ekspansi, expansion, yaitu terdapat hal yang termasuk kegiatan ekspansi, yaitu pendirian kantor cabang baru, pengambilan alih atau akuisisi aset perusahaan lain, penambahan mesin baru, dan lain-lain. Nah, itu salah satu tentang kegiatan ekspansi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara kami. 3. Kegiatan penggantian aktiva tetap atau replacement, yaitu kegiatan untuk mengganti aktiva tetap lama dengan aktiva tetap baru. Contohnya, penggantian mesin pabrik yang lama digantikan dengan mesin pabrik yang baru. Yang keempat, ada kegiatan lainnya atau other investments. Kegiatan investasi lainnya seperti rencana peluncuran produk baru, penelitian dan pengembangan produk, dan lain-lain. Dilihat dari sifat pilihan investasinya, jenis investasi dibagi menjadi: yang pertama ada independence project. Independence project adalah proyek-proyek investasi yang tidak berkaitan satu sama lain, sehingga perusahaan bisa memilih untuk menjalankan satu proyek, 2, 3, ataupun seluruh proyek sepanjang setelah dianalisis proyek-proyek tersebut layak dan perusahaan memiliki dana yang cukup untuk pembiayaan proyek-proyek tersebut. Yang kedua, ada dependence project. Dependence project adalah proyek-proyek investasi yang berkaitan antara satu dengan lainnya, sehingga pemilihan proyek yang satu menyebabkan perusahaan juga menjalankan proyek lainnya yang berkaitan. Contohnya proyek pembangunan mal dan proyek penyediaan layanan parkir di mal tersebut. Yang ketiga ada mutually exclusive project. Mutually exclusive project adalah proyek-proyek investasi yang bersifat saling meniadakan. Artinya jika terpilih proyek yang satu, maka proyek yang lain tidak akan terpilih. Misalnya proyek pembelian mesin fotokopi, ada 3 pilihan, yaitu fotokopi merek X, merek IR, dan merek Z. Ketika perusahaan memilih proyek Y misalnya, maka merek X dan Z otomatis tidak terpilih. Metode keputusan penganggaran modal. Berikut ini adalah metode keputusan penganggaran modal, yaitu yang pertama ada payback periode. Jangka waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kembali jumlah modal yang ditanam. Semakin cepat modal dapat diperoleh kembali, berarti semakin kecil risiko yang harus dihadapi atau periode yang menunjukkan berapa lama dana yang diinvestasikan akan bisa kembali. Yang kedua, ada net present value atau NPV. Metode penilaian investasi yang menggunakan discount cash flow atau mempertimbangkan nilai waktu uang pada aliran kas yang terjadi sekarang dengan arus kas keluar yang akan diterima pada masa yang akan datang. Yang ketiga, ada internal rates of return atau IRR. Tingkat pengembalian yang dihasilkan atas suatu investasi atau discount rate yang menunjukkan present value cash flow sama dengan present value outlay. IRR yang didapat dibandingkan dengan biaya modal yang ditanggung perusahaan. Yang keempat, profitabilitas indeks membagi nilai antara sekarang arus kas masuk yang akan datang diterima di waktu yang akan datang dengan arus kas keluar. Yang kelima, accounting rate return mendasarkan pada keuntungan yang dilaporkan dalam buku atau report ACC income. Metode ini menilai suatu dengan memperhatikan rasio antara rata-rata dengan jumlah modal yang ditanam atau initial investment dengan rasio antara laba bersih dengan rata-rata modal yang ditanam. Aliran kas. Di dalam melakukan analisa capital backing diperlukan eliminasi arus kas dimulai dari investasi awal hingga proyek itu berjalan. Pada tahap awal kas, perusahaan masih negatif,
karena perusahaan hanya mengeluarkan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Setelah proyek tersebut selesai dan arus kas akan menjadi positif, akibatnya adanya penghasilan yang dihasilkan dari investasi tersebut. Ada 4 hal yang harus diperhatikan di dalam menentukan arus kas tambahan, yaitu 1. Sunk cost atau pengeluaran yang telah terjadi di masa lalu yang tidak terpengaruh oleh keputusan menerima atau menolak suatu proyek. Yang kedua, opportunity cost atau biaya yang ditimbulkan karena perusahaan kehilangan kesempatan menerima suatu pendapat karena aset perusahaan digunakan untuk proyek yang lain. Yang ketiga, set effect dapat diklasifikasikan sebagai erosion atau sinergi. Erosion terjadi ketika produk baru menurun atau cash flow, sedangkan sinergi terjadi sebaliknya. Keempat, allocated cost dilihat sebagai pengeluaran kas jika terjadi kenaikan kos pada proyek. Arus kas dalam suatu proyek terdiri atas beberapa komponen, yaitu yang pertama, initial investment atau investasi awal. Semua pengeluaran yang digunakan untuk membiayai proyek tersebut. Yang kedua, free cash flow, arus kas bersih yang dapat dihasilkan selama proyek tersebut berlangsung. Yang diperhitungkan di sini adalah selisih arus kas masuk dan keluar atau pendapat dan biaya setelah dikurangi pajak dan tidak memperhitungkan bunga dan depresiasi. Yang ketiga, terminal value atau arus kas yang dihasilkan jika pada akhir periode investasi tersebut dijual. Nilai ini adalah nilai bersih dari penjualan tersebut. Metode analisis penganggaran modal dan penerapan. Yang pertama, payback periode. Jangka waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kembali jumlah modal yang ditanam. Semakin cepat modal dapat diperoleh kembali, berarti semakin kecil risiko yang harus diambil atau dihadapi. Atau periode waktu yang menunjukkan berapa lama dana yang diinvestasikan akan bisa kembali. Di dalam payback terdapat ada kebaikan dan kelemahan. Kebaikan sangat mudah diterapkan, sedangkan kelemahan tidak memperhatikan time of money value dan tidak memperhatikan cash inflow setelah masa payback sehingga tidak bisa digunakan sebagai alat ukur. Rumus payback periode sama dengan jumlah investasi kali 1 tahun dibagi proset. Jika payback periode lebih dari umur ekonomis, investasi ditolak. Jika payback periode kurang dari umur ekonomis, investasi diterima. 2. Net Present Value atau NPV. Metode penilaian investasi yang menggunakan discounted cash flow atau mempertimbangkan nilai waktu uang pada aliran kas yang terjadi sekarang dengan arus kas keluar yang akan diterima pada masa yang akan datang. Kebaikan. Memperhitungkan time value of money, memperhitungkan seluruh cash flow selama usia investasi. Kelemahan. Dalam membandingkan dua investasi yang sama modalnya, nilai tunai neto tidak dapat digunakan sebagai pedoman. Rumus. NPV sama dengan PVNCF kurang PVNOL. Langkah-langkah. Tentukan discount rate yang digunakan berdasarkan biaya modal atau risk-weighted rate of return, menghitung present value dari net cash flow, menghitung present value dari net outlay, menghitung present value dari mengurangkan PVNCF dengan PVNOL. Kriteria, jika NPV ditambah, investasi diterima. Jika NPV kurang, investasi ditolak. 3. Internal Rates of Return atau IRR, tingkat pengembalian yang dihasilkan atas suatu investasi atau discount rate yang menunjukkan present value cash flow
sama dengan present value outlay IRR yang didapatkan dibandingkan dengan biaya modal yang ditanggung perusahaan. IRR sama dengan I2 tambah NPV2 kali I2 kurang I1. NPV1 kurang NPV2, di mana I1 sama dengan tingkat bunga 1 atau tingkat discount rate yang menghasilkan NPV1. I2 sama dengan tingkat bunga 2 atau tingkat discount rate yang menghasilkan NPV2. NPV1 sama dengan net present value 1. NPV2 sama dengan net present value 2. Jika IRR lebih dari I investasi diterima. Jika IRR kurang dari I, investasi ditolak. Profitability Index membagi nilai antara sekarang arus kas masuk yang akan datang diterima di waktu yang akan datang dengan arus kas keluar. Rumus Profitability Index sama dengan PV Profit PV Outlay. Jika PI lebih dari 1, investasi diterima. Jika PI kurang dari 1, investasi ditolak. Accounting Rate of Return mendasarkan pada keuntungan yang dilaporkan dalam buku Reported ACC Income. Metode ini menilai suatu dengan memperhatikan rasio antara rata-rata dengan jumlah modal yang ditanam initial investment dengan rasio antara laba bersih dengan rata-rata modal yang ditanam. Kebaikan terletak pada kesederhanaannya yang mudah dimengerti karena menggunakan data akuntansi yang tersedia. Kelemahan A. Tidak memperhatikan time of money value. B. Untuk proyek yang ada rata-rata laba bersihnya. Rumus ARR sama dengan jumlah ED dibagi investasi dikali 100%. Jika ARR lebih dari 100%, investasi diterima. Jika ARR lebih dari kurang dari 100%, investasi ditolak. Langkah analisis capital budgeting. Beberapa langkah yang dapat ditempuh perusahaan dalam melakukan analisis capital budgeting diantaranya 1. Menghitung biaya investasi initial investment. 2. Menentukan sumber dana yang akan digunakan dalam investasi tersebut. 3. Menghitung biaya modal cost of capital atas dana yang digunakan. 4. Memproyeksikan net cash flow aliran kas bersih dari proyek investasi. 5. Mengevaluasi kelayakan usaha berdasarkan teknik-teknik capital budgeting yang tersedia. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materi-materi per slide-nya. Mungkin cuman itu saja dari kami, dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan tutur kata. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan untuk masalah yang mau nanya atau ada yang kurang jelas, bisa didiskusikan di room chat atau di virtual Zoom atau Google Meet. Sekian dari kami, dari kelompok 2. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.